materi tentang tanda baca. Tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam suatu sistem ejaan untuk membantu pembaca memahami sebuah tulisan. Penggunaan tanda baca ini disesuaikan dengan maksud dan tujuan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu tanda baca dalam bahasa Indonesia. Tanda baca yang pertama yaitu tanda titik. Banyak kegunaan atau fungsi tanda titik. Pertama yaitu tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana. Kedua yaitu tanda titik digunakan untuk memisah angka jam, menit, dan detik. Contohnya, pukul 2 WIB. Yang ketiga yaitu tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan. Contohnya, penduduk desa itu berkisaran 1.000 orang. Tanda koma adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat. Contohnya, yang pertama, memisahkan kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena, itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Yang kedua adalah memisahkan nama orang dari gelar akademik yang mengiringnya. Lalu berikutnya adalah tanda seru, yang dimana pengertian tanda seru ini adalah tanda baca yang biasanya digunakan setelah suatu interjeksi atau kalimat seruan untuk menunjukkan perasaan dan sering menandai suatu kalimat. Nah, fungsinya tanda seru ini untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan emosi yang kuat. Contohnya, yang pertama itu bersihkan kamar itu sekarang juga. Lalu yang kedua itu bukan begitu caranya. Lalu yang ketiga, merdeka. Selanjutnya adalah tanda tanya. Tanda tanya adalah tanda baca yang digunakan untuk menunjukkan kalimat tanya. Tanda tanya ini digunakan pada akhir kalimat tanya. Ada juga fungsi dari kalimat tanya, yaitu menunjukkan kalimat tanya, menanyakan jawaban ataupun penjelasan. Salah satu contohnya adalah kapan pendidikan Hari Nasional diperingati. Jadi di sini kita tahu bahwa tanda baca tanya ini digunakan pada akhir kalimat. Yaitu adalah titik dua. Titik dua adalah tanda baca yang digunakan untuk sebagai penjelasan, keterangan, atau untuk memperkenalkan suatu hal seperti daftar, kutipan, atau dialog. Titik dua berfungsi sebagai penghubung antara bagian yang menerangkan dan bagian yang diterangkan dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti untuk membuat kue, kamu memerlukan titik dua, tepung, mentega, gula, dan lain-lain. Itu tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan kalimat setara atau bagian-bagian perincian dalam kalimat majemuk. Nah, fungsi dari titik koma itu yang pertama memisahkan dua klausa, yang kedua itu memisahkan sumber-sumber kutipan, dan yang ketiga itu memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat majemuk. Contoh-contohnya itu, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua itu, ibu membeli buah, titik koma, pisang, koma, apel, koma, jeruk. Yang ketiga itu, hari semakin malam, titik koma, pertunjukan anak-anak terus berlangsung. Selanjutnya yaitu tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda garis untuk menghubungkan unsur yang terpisah oleh pergantian baris, memisahkan bentuk ulang, atau menggabungkan unsur bentuk majemuk. Contoh dari tanda hubung adalah yang pertama ibu-ibu, yang kedua jalan-jalan. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung, judul karya, dan istilah ilmiah. Tanda petik juga digunakan untuk menekankan kata atau ungkapan. Contohnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Di dalam kata merdeka atau mati terdapat tanda petik. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan atau mengisikan teks ke dalam teks lain. Ada 4 jenis tanda kurung. Yang pertama itu tanda kurung lengkung, yang kedua itu siku atau kurung tegak, yang ketiga itu tanda kurung kurawal, yang keempat itu tanda kurung sudut. Fungsi tanda kurung untuk mengapit keterangan tambahan atau penjelasan yang tidak penting atau bukan bagian utama kalimat. Menjelaskan tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan keterangan atau penjelasan yang tidak menjadi bagian utama kalimat.
Tanda pisah juga dapat digunakan untuk memisahkan dua bilangan. Tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Tanda pisah memiliki dua bentuk, yaitu M- dan N- yang terlihat mirip dengan tanda hubung, tetapi lebih panjang dan memiliki fungsi yang berbeda. Di sini ada beberapa fungsi tanda pisah. Yang pertama itu menambahkan keterangan aposisi yang ungkapan tambahan untuk melengkapi informasi. Yang kedua menandakan penegasan berupa pendapat. Yang ketiga itu mengartikan sampai ke, sampai dengan, dan hingga. Yang keempat itu memberi pembatan bagi kata atau kalimat tambahan yang bersifat menerangkan. Nah, di sini beberapa contoh dari tanda pisah. Yang pertama itu Karawang pisah Bekasi. Yang kedua, Senin pisah Jumat. Yang ketiga itu tahun 2010 pisah 2013. Yang keempat itu Jakarta pisah Bandung. Yang terakhir itu 1 pisah 25 Desember 2020. Yang berikutnya itu adalah tanda baca elipsis. Tanda baca elipsis ini adalah tanda baca yang digunakan untuk menunjukkan bahwa adanya bagian kalimat yang dihilangkan atau untuk menunjukkan adanya jeda atau ketidakpastian dalam percakapan atau tulisan dan bersifat memberi kesan menggantung. Fungsinya itu adalah yang pertama, menghilangkan bagian kalimat. Yang kedua itu memberi jeda atau ketidakpastian. Yang ketiga itu menggantungkan ide. Yang keempat itu menunjukkan ketidaklengkapan informasi. Contohnya itu adalah dia tidak mengatakan apa-apa, hanya diam dan menatap langit. Yang kedua itu aku ingin tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tanda apostrof atau sering disebut sebagai tanda pengikat adalah tanda baca yang digunakan untuk menunjukkan penghilangan huruf, kontraksi, kepemilikan, dan bentuk jamak. Tanda apostrof dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Seperti contohnya, yang pertama, untuk menunjukkan penghilangan huruf seperti dalam kata rock and roll. Yang kedua, untuk menunjukkan penghilangan abad dalam tahun seperti tahun 97. Tanda baca kurung siku. Tanda baca kurung siku adalah tanda baca yang digunakan untuk menambahkan informasi, penjelasan, atau klarifikasi dalam sebuah kalimat yang berasal dari pihak ketiga atau pengarang. Tanda baca kurung siku ini biasanya digunakan dalam teks yang mengutip atau mengubah kutipan dengan menyertakan penjelasan tambahan. Contoh penggunaan tanda kurung siku yang pertama itu dalam kutipan, contohnya mereka tanda kurung siku pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan baru untuk sektor kesehatan. Yang kedua dalam penambahan keterangan, Ali dalam tanda kurung siku teman sekelas saya akan datang besok. Tanda kurung siku ini sering muncul dalam teks ilmiah, berita, atau artikel yang menutup sumber lain untuk memberikan kejelasan atau tambahan informasi tanpa mengubah makna asli. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan kata, huruf, atau angka. Tanda garis miring juga bisa digunakan untuk menggantikan kata, mengoreksi, atau penandaan pergantian baris. Contohnya penggunaan tanda garis miring dalam kalimat adalah nomor 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2025.